Stars over the moon, right there where they belong. And I know I'm not alone, yeah, when my world is falling apart, when there's no light to break up the dark, that's when oh, look at you. When my waves are flooding the shore and I can't find my way home anymore, that's when oh, look at you. And you appear just like a dream to me, just like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama aku Dewa dari akuntansi Trisakti. Kali ini aku mau membahas tentang manajemen keuangan. Aku share screen ya. Udah kelihatan belum? Adik-adik. Udah Kak Dela, udah kelihatan Kak. Suara aku terdengar jelas nggak? Jelas Kak. Oke. Kali ini aku mau membahas manajemen keuangan. Kalian adik-adik masih ingat nggak materi kemarin-kemarin tuh apa aja? Ayo adik-adik yang bisa jawab. Nanti ada hadiahnya loh, Dek. Ayo adik-adik, siapa yang masih ingat materi kemarin? Materi pertama tuh dari Kak Puji tuh ide bisnis. Kedua dari Kak Jennifer itu manajemen pemasaran. Dari Kak Melia itu manajemen operasional. Nah, sekarang aku manajemen keuangan. Jadi di sini ada sebuah quotes gitu. Mendapatkan uang seperti menggali dengan jarum, menghabiskan uang seperti air meresap ke air. Jadi ngabisin dapat uang tuh gampang gitu, gampang banget. Tapi mendapatkan uang tuh kayak lumayan susah. Tapi kalau ngabisin uang tuh gampang banget kayak air gitu. Pasti pernah ngerasain tuh. Termasuk aku juga sih. Dapat uang susah, ngabisin gampang banget. Nah, di sini aku mau jelasin dulu tentang pengertian laporan keuangan. Jadi menurut Harry, di situ hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, di sini menurut Wikipedia juga ada catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Terus habis itu yang kedua itu adalah yang berikutnya adalah tujuan laporan keuangan itu apa? Ada tujuannya. Maaf Kak Dela, mungkin PPT-nya bisa dijadiin slide ya Kak? Oh, oke. Oke, biar lebih jelas kelihatannya. Oke, terima kasih Kak Dela. Ya, sama-sama. Jadi yang berikutnya adalah tujuan laporan keuangan, yaitu tujuannya yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaian dalam pengambilan keputusan. Sebenarnya ada tujuan utamanya nih, yaitu laporan keuangan, yaitu memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak-pihak manajemen perusahaan. Nah, ada juga tujuan khususnya, yaitu laporan keuangan adalah menyajikan posisi keuangan hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajib. Nah, habis itu ada fungsi laporan keuangan nih. Yang pertama tuh ada menilai kondisi usaha.
maksudnya apa sih menilai kondisi usaha? Jadi di situ tuh kayak misalnya suruh laporan berguna tuh sebagai penilai kondisi usaha. Misalnya jika perusahaan kalian tuh usaha kalian tuh banyak yang rugi, berarti eh, misalnya laporan keuangan kalian tuh banyak yang rugi, berarti usaha kalian tuh mengalami kemunduran. Jika selalu profit, usaha kalian tuh berkembang terus-menerus. Terus abis itu sebagai bahan evaluasi. Bahan evaluasi itu kayak maksudnya untuk mengevaluasi apakah apakah keuangan tuh dilakukan secara maksimal atau bahkan menjadi sia-sia gitu. Terus habis itu perusahaan tuh bisa tahu permasalahan yang ada di jadi perusahaan tuh bisa tahu permasalahan yang ada di usahanya tersebut dengan cara membaca laporan keuangan. Nah, jadi itu kayak jatuhnya tuh untuk bentuk pertanggungjawaban sebuah perusahaan. Jadi maksudnya kayak misalnya kalau misalnya usahanya ada masalah nih, kayak tahu solusinya apa gitu untuk memecahkan masalahnya. Nah, yang terakhir itu bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Jadi di situ usahanya tuh bisa dipertanggungjawabkan kepada investor dan jika kredibel. Jadi ada pemakai laporan keuangan. Jadi ini maksudnya kayak kita tuh bisa kayak bisa melihat atau membaca laporan keuangan. Nah, ini ada investor, terus habis itu ada karyawan, ada pemberi pinjaman, ada pemasok dan kreditor, perbankan, pemerintah, dan juga masyarakat. Nah, ada juga karakteristik laporan keuangan. Yang pertama tuh dapat dipahami. Maksudnya apa? Jadi laporannya tuh kayak udah dipahami, misalnya kayak ya misalnya beban apa, beban ini, beban itu, terus ada pendapatan ini itu. Terus habis itu relevan. Terus habis itu ada juga keandalan gitu. Keandalan tuh kayak misalnya dapat dipercaya. Jadi dapat dipercayanya tuh kayak gimana? Kayak misalnya kalian tuh jangan bikin kayak struknya palsu atau gimana gitu. Jadi kayak bener-bener tuh misalnya buktinya tuh harus bener-bener ada, jangan kayak bohong gitu terus dapat diperbandingkan tuh maksudnya gimana? Jadi kayak misalnya ada laporan keuangan PTA 2019 sama PTA 2020. Nah, itu kan bisa diperbandingkan tuh. Misalnya pendapatannya sekian, terus bebannya sekian, laba ruginya sekian. Misalnya PTA di 2019 total pendapatannya tuh misalnya 1 juta, terus bebannya misalnya berapa? 200.000. Nah, itu untungnya tuh jadinya 800.000. Sedangkan di PTA 2020 misalnya pendapatannya cuma 400.000, terus bebannya tuh 300.000. Berarti untungnya 100.000. Terus next, ini juga format laporan keuangannya ya. Ini ada, pertama kita harus nulis perusahaannya apa, PT Guru Bekah. Terus ini apa, tentang apa, laporan laba rugi. Terus tahunnya jangan lupa ditulis, untuk periodenya kapan ditulis. Terus ini kan pendapatan dari penjualan nih. Ada pendapatan kan ada macam-macam. Ditulis pendapatan apa. Nah, ini ada penjualan, ini maksudnya di kredit, terus ada ini dikurang sama retur dan potongan penjualan. Ini debit maksudnya. Terus ada diskon penjualan juga debit. Nah, ini penjualan bersih itu dari sini nih. 6.140 ditambah 5 juta. Jadinya segini nih, 11 juta. Terus nanti kurangnya 720 sama 11 juta. 708, terus ada HPP-nya 585. Laba kotornya nih sekian 182. Nah, ada
ini jangan lupa ditulis ya. Terus habis itu ada beban operasi ditulis bebannya, terus beban penjualannya, beban gaji, terus kayak semua beban kalian tulis yang masuk beban operasional. Nah, terus habis itu nanti kalian tambah hasilnya segini. Terus ada beban administrasi. Kalian tuh juga tulis juga. Terus nih jumlahnya sekian, jumlah bebannya. Terus pendapatan bebannya nanti kayak dikurangin gitu, hasilnya segini. Pendapatan sewa, beban bunga. Nah, jadinya laba bersih. Gitu. Aku lanjutin ya. Ini ada, aku mau jelasin sedikit revenue model. Jadi kalian tuh rumus total revenue kan sama dengan price kali quantity. Nah, kita tuh jangan lihat kalau di akuntansi tuh kan kita selalu melihat total revenue-nya kan. Nah, kalau di manajemen keuangan gimana sih kita caranya tuh meningkatkan revenue-nya gimana sih caranya? Nah, ini ada rumusnya, visitors kali closing. Closing tuh kayak misalnya gini, kalian datang ke Indomaret, tapi nggak semua orang tuh belanja ke Indomaret gitu loh. Jadi closing tuh kayak jatuhnya pesanan, misalnya yang datang misalnya 100 orang, tapi yang belanja tuh misalnya 10%-nya gitu. Itu kayak udah data statistiknya gitu. Terus sama dengan buyers atau customer. Jadi yang bener-bener customer gitu, bener-bener belanja gitu loh. Dikali average sales itu tuh maksudnya kata-kata gitu. Ada repeat order, berapa kali sih dia order gitu. Sama dengan revenue. Jadi contohnya gini. Sebentar. Jadi, jadi kayak misalnya gini, kok gini sih? Contohnya misalnya pengunjungnya 10%, 10%, 100 orang, terus dikali closing-nya tuh 10%, sama dengan tuh yang customer-nya tuh 110. Terus kayak kita tuh misalnya mau ningkatin lagi revenue-nya gimana, kita kaliin, kita naikin aja 10% jadi 20% gitu. Nah, jadi 110 dikali 22 per 100 kali sama dengan 24,2 itu sama dengan kayak apa sih namanya? Itu si buyers-nya gitu loh. Terus habis itu buyers-nya itu 24 orang. Terus habis itu nah kita tuh harus juga kaliin juga nih average sales-nya sama repeat order-nya sama dengan revenue. Jadi orangnya 24 nih, kaliin average sales-nya misalnya 55 dikali 2, repeat order-nya tuh 2 kali. Jadi sama dengan pendapatannya tuh 2.662.000. Nah, ini contohnya kan ada revenue, kita pakainya contohnya Indomaret karena aku mikir kalian tuh pasti semua orang tuh pasti pernah ke Indomaret kan. Nah, jadi kalau di Indomaret kan ada revenue stream, ada cost structure. Jadi aku mau jelasin dulu revenue stream-nya itu apa aja di Indomaret. Kayak misalnya yang cara dapetin pendapatannya itu gimana. Kayak misalnya itu kayak Indomaret tuh kan pasti kalian tahu kan jualannya kayak misalnya sembako, makanan, minuman, snack-snack, peralatan mandi. Nah, habis itu yang kedua tuh ada juga penyewaan UMKM kayak misalnya jualan gorengan. Itu sebenarnya itu termasuk revenue stream, tapi itu revenue-nya stream-nya Indomaret, tapi tuh nggak kelihatan gitu. Kalian tuh pasti nggak pernah kepikiran gitu, kok yang jualan gorengan tuh dapat ningkatin pendapatannya si Indomaret. Iya juga kalau misalnya kita tuh habis belanja terus kadang kayak kita pengen beli yang nggak ada di Indomaret, misalnya beli gorengan. Nah, dia tuh juga ningkatin pendapatannya si Indomaretnya juga, ya pendapatannya si tukang gorengan. Ada juga yang jualan minuman, itu juga ada tuh biasanya di Indomaret. Terus yang ketiga itu
contohnya kayak tolong di-mute yang nggak bicara. Makasih. Habis itu ada juga sewa kak sewa kak gitu loh, kayak di etalase. Jadi kalian tuh pas buka pintu Indomaret, kalian tuh pasti ngelihat kayak ada roti itu kan dia kayak roti pasti ditaruhnya paling depan terus sama paling atas kan. Nah, dia itu salah satu tuh dia tuh di situ sewa kak gitu loh. Terus ada juga kalau kita mau ke kasir nih kayak ada rokok itu, kayak ada semua jenis rokok. Itu kan salah satu sewa kak paling depan karena dia tuh kayak si yang yang bagian rokok sama bagian roti itu kan dia bayar ke Indomaret. Nah, itu juga salah satu revenue stream-nya Indomaret. Kalau cost structure-nya itu kayak misalnya Indomaret bayar sewa tempat, terus abis itu bayar listrik, gaji pegawai. Jadi cost structure itu maksudnya yang keluar uang gitu loh. Di sini ada neraca laporan laba rugi. Jadi pertama tuh ada laba rugi yang terdiri dari penjualan BPP atau COGS, beban admin umum dan penjualan common cost itu masuk nanti. Nah, laba besi juga beralih ke arus kas. Nah, jadi arus kas itu ada laba besi, kas dari operasi, kas dari pendanaan, kas dari investasi. Nah, ini juga masuk ke neraca nih salah satunya. Nah, posisi awal, posisi akhir sama saldo kas masuk ke neraca. Nah, neraca tuh nanti hasilnya tuh aktifan neraca saldo kas. Nah, sedangkan net profit sama net income tuh kayak nggak masuk di equity laba besi gitu. Oke, lanjut kan ada value driver nih. Sebenarnya tuh yang paling penting tuh orangnya sih sebenarnya. Kan ada growth itu pertumbuhan, kayak kebutuhan sama aset. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah manusianya sih. Ya. Ya, jadi sebelumnya kali Kak Dela. Nah, jadi apa namanya value driver itu seperti halnya juga mungkin ada pepatah gitu ya, atau ada slogan, itu yang penting adalah the man behind the gun gitu ya. Bagaimana misalnya menghasilkan profit. Kalau kita tadi kan yang pertama adalah bagaimana menghasilkan profit. Bagaimana mengelola aset, ya kan, bagaimana meningkatkan pertumbuhan atau growth, atau bagaimana meningkatkan uang tunai atau cash. Itu semua akan berkaitan dengan people. Jadi kalau kita ingin mengelola sebuah usaha gitu kan, yang paling penting bukan hanya bagaimana secara keuangan gitu kan, bagaimana kita bisa mengejar kinerja keuangan, tapi juga bagaimana kita bisa memilih orang-orang yang mengelola keuangan itu, gitu kan. Artinya apa ya? Kita harus mencari orang-orang yang amanah, gitu kan, orang-orang yang jujur, ya kan. Kenapa ya? Karena kalau masalah keuangan itu kan seringkali menjadi apa ya? Sumber penyelewengan, gitu kan. Artinya dengan adanya uang kas, bagaimana dengan adanya pengelolaan aset dan sebagainya. Jadi kalau kita membangun sebuah bisnis, yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menempatkan orang-orang yang tepat, gitu kan, orang-orang yang memiliki keterampilan yang tepat di tempat yang tepat dalam waktu yang tepat. Ini mungkin sebagai value driver. Yang terakhir kali ya Kak Dela ya. Yang terakhir. Oke. Yang terakhir ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan, atau mungkin dari adik-adik SMK. Oh ya, silakan. Apa ayo ada yang mau nanya enggak? Ayo. Halo semuanya, ada yang mau nanya enggak? Mungkin Kak Dela bisa coba review ke adik-adiknya, coba ditanyain misalkan laporan keuangan ada apa aja gitu. Kalau enggak aku yang nanya nih.
Aku yang nanya ya, aku tunjuk ya. Biar kelihatan. Silakan Kak. Soalnya kalau nggak ditunjuk nggak pada jawab. Aku tunjuk ya, bentar. Bentar, aku lihat dulu ya. Yang bisa jawab dapat hadiah loh. Ya, ya dapat hadiah loh. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Bentar. Arya deh. Arya. Halo Arya. 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 Ya, Bu. Tadi aku mau tanya itu, didengarkan pertanyaannya. Aku mau nanya nih ke kamu. Tadi laporan keuangan apa aja? Pengertiannya apa aja sih? Pengertian laporan keuangan apa sih? Apaan, Bu? Kurang jelas. Pengertian laporan keuangan tadi apa? Bu, Ibu. Laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan apa ya? Bentar, Bu. Ayo Arya. Arya, jangan lama-lama. Mungkin ada yang lain, ada yang bisa jawab gak? Yo, yang bisa jawab siapa? Selain Arya, silakan yang lain tuh untuk menjawab. Siapa ya? Tunjuk aja tuh gimana nih? Enaknya ya. Coba sambil nunggu Arya, coba tunjuk yang lain dulu nih. Coba yang perempuan, Kak. Oh, oke, yang perempuan siapa ya? Tunggu. Ada Ines, Alisa, Ya udah Alisa deh. ada Mutiara, Namira, Alisa. Arya. Alisa. Ayo, Alisa. ayo dapat hadiah loh. Nggak tahu. Nih, catatan informasi keuangan suatu perusahaan. Yang jawab siapa? Alisa ya? Alisa. Iya benar. Iya benar. Maksud gue ya? Gini banget. Apa tadi apa? Coba diulang. Alisa, ujiannya dilihatin. Ya, Coba pertanyaannya diulang, Kak Dela. Mungkin oke. masih kurang paham adik-adiknya. Tadi apa sih pengertian laporan keuangan? Alisa, diulangi jawabannya. Pengertiannya aja kok. Iya itu sebut. Gue ya. Coba Alisa nih mau jawab nih. Alisa jawab, Alisa. Catatan informasi keuangan suatu perusahaan. Ya benar. Catatan informasi keuangan suatu perusahaan tuh, Kak Dela. Jawabannya gimana? Betul gak, Kak Dela? Tuh. Oke, selamat Alisa. Selanjutnya Kak Dela, ada lagi gak pertanyaannya? Adik-adik atau ada yang mau nanya nggak? Nanda, mau nanya nggak Nanda? Siapa lagi ya?
Pak, saya mau nanya, kalau misalkan laporan keuangannya rugi, itu gimana cara menutupi kerugiannya? Jadi kalau misalnya kerugian tuh kita tuh harus caranya gimana sih? Kayak melakukan evaluasi yang pertama. Terus habis itu memperbaiki sistem bisnisnya tuh gimana? Terus habis itu ada melakukan perubahan bisnisnya gitu loh. Habis itu manajemen keuangannya tuh kayak harus dikelola lagi gitu loh. Tetap fokus dan optimis. Ada lagi nggak? Oke, kayaknya udah ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak adik-adik? Mumpung masih kita Zoom meeting, masih enak nanyanya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain di WA group juga boleh ditanyain aja. Di masing-masing WA group, nanti kakak-kakak pendampingnya bakal jawab. Oke, kalau nggak ada, aku mau ngumumin yang hari ini dapat hadiah. Itu yang pertama ada Bu Eni. Bu Eni dapat kaos. Selamat Ibu Eni. Ayo jangan kalah sama gurunya ya yang lainnya. Iya nih. Untuk adik-adiknya yang dapat itu pertama ada Anissa. Anissa dapat kiriman makanan nanti dari Kadela. Terima kasih. Terima kasih. Yeay. Terus yang kedua itu ada Alisa. Alisa bakal dapat kiriman tempat makan dari Kadela. Selamat ya buat yang dapat hari ini. Iya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi. Bagi yang kameranya bisa dinyalakan, silahkan dinyalakan. Irwansyah, Muhammad Syukur, yuk dinyalain yuk kameranya. Ayo Dedek, nyalain ya kameranya. Namira, tumben nih Namira nggak nyalain kamera. Ayo Namira. Iqmal juga, yuk nyalain kameranya. Kita foto dulu. Berdua pas. Yuk. Dua. Muhammad Irfansyah, kameranya belum dinyalain. Jongkok. Betul. Oke, halaman pertama aku foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Mau bergaya juga boleh adik-adik. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Sampai kode posnya ya. Misalnya alamatnya jalan apa, di daerah mana, misalnya daerah Pasar Minggu. Itu kode posnya ya. Oke, terima kasih Kak Dela. Mungkin Kak Bukori nih, mau nambahin nggak Kak Bukori? Untuk pertemuan Kak Bukori tanggal berapa, jam berapa? Oke, mungkin sedikit aja sih nambahin buat teman-teman peserta semuanya. Jangan lupa kita masih ada 1 judul lagi, nanti terakhir materi dengan saya, tetap semangat, jangan hilang semangat, dan juga ya selalu excited aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bucoy. Selanjutnya Kak Puji nih, Kak Puji mau ada yang ditambahin nggak? Buat adik-adiknya semangat belajarnya, terus tugasnya juga dikumpulin ya, jangan maksudnya jangan sampai telat dari deadline, karena kalau misalnya kalian ngumpulin sebelum deadline itu nilainya biasanya bakal ditambahin sama kakaknya. Semangat ya semuanya. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Terima kasih Kak Erik. Semangat ya. Terima kasih Kak Dela. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya Kak. Bye. Saya tutup ya. Terima kasih semua. Izin live ya.